Saat kita tidak pakai narkoba, maka tidak akan punya semangat untuk kerja atau apa. Orang-orang narkoba berpikir begitu. Kalau kita tidak makan obat, kita tidak akan sehat. Sebenarnya di alam kita sudah ada tanaman yang bisa menyehatkan kita, dari bahan-bahan organik yang bisa membuat kita sehat. Bagaimana bisa memfasilitasi marketing, bagaimana manajerial. Karena dia sudah banyak yang berpendidikan, tapi jarang yang mau untuk terjun ke dalam pertanian. Halo pemirsa podcast Insight, kita ketemu lagi di program acara Ngopi Ngobrol Inspirasi, dan Ngopi ini hadir setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan juga di jam 4 sore. Jadi ada 2 kali tayang ya untuk acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Seperti biasa saya di sini juga tidak sendirian menemani para pemirsa podcast karena saya sudah ditemani oleh Mas yang ganteng ini ya. Beliau adalah Mas Sunil. Ya, Mas Sunil ya, benar. Iya, karena ada namanya di sini. Jadi saya sebutlah di situ namanya Mas Sunil. Biar lebih mudah ya. Iya, jadi saya panggilnya Mas Sunil aja. Oke, cut dulu. Pasti kali ini kita berbicara tentang pertanian organik. Ya, pertanian organik. Oke, pertanian organik ini seperti apa sih, ya kan? Nanti ini akan dibahas oleh Mas Sunil di sini. Tapi saya mau bertanya kabar dulu, Mas Sunil, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Tadi kehujanan. Oh, hujan ya? Ya. Memang kadang-kadang cuaca suka begitu, Mas. Ya, untuk petani alhamdulillah sangat bermanfaat lah. Oh, itu sangat Bisa bermanfaat. memberi makan, Memberi makan minuman untuk sayuran. untuk sayuran. Iya. Iya, jadi dengan cuaca yang hujan ini tentunya sangat berguna untuk para petani ya, Alhamdulillah. untuk hasil panen gitu Hasil ya. panen juga Untuk lebih hasil panen. maksimal. Tapi kadang-kadang untuk manusia tuh nggak bermanfaat kadang. Tapi bagi yang kesusahan air sangat diharapkan, Mbak. Sangat diharapkan, Sangat diharapkan. sangat diharapkan ya. Tapi kan kadang-kadang cuaca ini ya kadang hujan, kadang panas, ya kan? Kadang rindu, Yes. Ya. Memang betul, Mbak. betul ya? Ya, betul. Oh iya, oke. Tapi kita tidak berbicara tentang rindu, ya. Kita berbicara tentang pertanian organik. Mas Sunil sendiri sudah berapa lama sebenarnya berada di kondisi atau mungkin menjalani profesi di dunia usaha atau dunia pertanian gitu? Saya di pertanian, ya saya Ceritanya. sebenarnya aslinya Kita harus cerita dulu sih. dari perjalanan saya seorang pelaut. Hah? Saya 2007 sampai 2012 saya Oke. berlayar. Berlayar Saya berlayar, di ya alhamdulillah masih di Asia. Oke. Di Asia paling jauh cuma di Jepang lah. Oh iya. Ya, paling jauh. Hmm. Di 2012 saya memutuskan untuk berusaha di darat. Saya mulai di peternakan pertama. Pertama saya peternakan 2012 sampai 2018. Sambil bertani juga. Cuman alhamdulillah perekonomian mulai goyang 2018. Saya beralih ke pertanian, lebih fokus di pertanian. Oh, jadi di peternakan itu Ya, peternakan di semulus. ayam tidak semulus yang dibayangkan. oke. Saya beralih ke pertanian karena di peternakan kita masih semua produk, bibit, pakan semua beli. Ya, saya mulai ke pertanian. Sekarang saya beralih, bibit memang masih beli, tapi untuk dipupuk saya sudah buat sendiri, pestisida sudah buat sendiri. Di 2018 sampai 2003 sekarang 2023. sudah 5 mulai tahun ya? ya penelitian sendirilah, mulai membuat pupuk sendiri sampai ke pestisida dan berkolaborasi dengan teman-teman saling bertukar informasi apa sih kekurangan Ini kita. teman-teman para petani atau Orang petani juga, para petani? para petani. Ini di mana tepatnya, maksudnya? Kalau teman saya ada di Bukirjo, Pak Deminto. Oke. Jadi kami di 2022 tadi membuat satu visi misi lah, kita buat namanya Bena Tani Cerdas. Jadi bagaimana Apa? Bena Tani Cerdas, Bena. ya bagaimana membina petani agar menjadi cerdas. Jadi apa yang kita lakukan ingin kita bagikan kepada teman-teman petani lainnya.
Kenapa sampai beralih profesi, kemudian juga beralih bidang ya, dari yang beternak, terus kemudian pertanian gitu. Ini sama aja nggak sih? Sama saja. Sama. Ruang lingkupnya sama, cuman perbedaannya setiap makhluk hidup itu pasti butuh pakan. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan pakan berarti kan siklusnya harus berjalan rantai makanannya. Makanya saya mulai beralih ke pertanian dulu untuk membuat pakan dulu. Setelah pakannya bisa tercukupi, insya Allah saya akan pasti berbalik ke ternak lagi. Ini sudah mulai saya beternak kambing, alhamdulillah sudah 13 ekor. Kambing. Next Desember bertambah lagi Kambingnya. kambing. Sejauh ini kalau untuk Mas Sunil sendiri ketika beralih di bidang pertanian ya, gitu, apa yang menjadi kesulitan atau mungkin kendala untuk Mas Sunil? Sebenarnya Lahankah? kalau masalah lahan, alhamdulillah Kalimantan luas ya, Betul. masih banyak lahan kosong yang bisa kita manfaatkan. Oke. Untuk pupuk, karena kita sudah berkolaborasi sekarang, alhamdulillah Itu jadi lebih pupuk itu memudahkan ya. mudah karena ada di sekitar kita. Oke. Kita punya banyak rumput, punya remak daun. Jadi metode teknologi nenek moyang kita atau orang Kan nenek pendahulu moyangku kita, seorang Nah. pelaut gitu. ya tapi kan yang di laut ya, yang di darat kan orang Dayak rata-rata dengan metode berpindah ladang berpindah dengan bakar, habis itu dengan pasang surut, sistem pasang surut. Nah ini yang kita ambil ilmunya untuk kita kembangkan teknologinya di metode sekarang. Kita dapatkan pupuk semuanya dari alam, ada di sekitar kita, lebih mudah untuk dibuat. Dan pestisida semua ada di sekitar kita juga, pestisida dari bahan-bahan sekitar kita. Nah permasalahannya adalah marketing sebenarnya. Oh, Marketing apa nih? Kenapa? mungkin Strateginya? strategi marketing, pemasaran. Tapi kalau yang saya lakukan, Tidak ada sumber daya manusianya yang memang handal di bidang nah ini marketing? kita kehilangan anak muda yang mau Bergabung, membantu yang bergabung, mau meneruskan. Jadi kita kehilangan anak muda yang Apa mungkin karena Mau anak muda gengsi kali ya? ya sebenarnya saat dia bisa berkolaboratif kan ada orang tua yang masih mau bertani, Oke, dan next mereka butuh penerus yaitu anak muda. betul. Kalau pakan kita tidak ada, apa yang akan terjadi nanti? Mau ekspor impor apa beras dari luar jika seperti ini? Vietnam, Thailand sudah menutup keran ekspornya untuk ke luar negeri. Jadi bahan pakan kita sudah mahal. Kalau kita berharap dari luar, siap-siap kita jadi penonton di kampung sendiri. Kelaparan di lumbung padi di negara sendiri. Ya itu yang harus kita siapkan. Jadi permasalahan kita dari marketing itu teman-teman belum bisa mendapatkan harga terbaik. Harga terbaik itu maksudnya stabil lah. Perbedaan antara organik dan kimia. Tapi saya sudah mulai dengan mengenalkan bagaimana bersertifikasi, bagaimana menguji lab. Jadi kita berusaha mengenalkan bahwa produk kita berbeda, tapi dengan harga sama dengan kimia. Yang membedakan adalah kita menjaga kesehatan para konsumen. Di konsumen kita berikan penjaminan bahwa aman dari residu, tidak ada residunya. Alhamdulillah di sertifikat Prima 3 untuk residunya kita di bawah ambang batas lah, semuanya 0, jadi Itu pada tahun berapa bersertifikat Prima 3? ini alhamdulillah baru keluar 2023 ini. Oh, baru tahun ini Baru ya? 2023. Oh, oke. Jadi memang terjunnya tuh udah langsung ke pertanian organik gitu? Ya memang tujuan saya pertama melakukan pertanian organik ini untuk keluarga dulu. Untuk keluarga, jadi konsumsi untuk saya, anak saya, dan istri saya. Oke. Oh, ternyata udah punya keluarga ya? Alhamdulillah. Saya istri Baru satu. Ya, mau nambah 2 anak 3. Alhamdulillah istri saya nggak ngizinkan. Oh, Ya, alhamdulillah. ya jangan sampai. Nah, oke. Oke. Lebih enak mana ketika ngelola yang organik atau yang kimia? Perbedaannya tuh jelas terasa. Kalau sekarang sudah berjalan, alhamdulillah lebih enak organik karena cost operasional kita lebih ringan. Oh, oke. Lebih ringan dibandingkan menggunakan kimia. Kalau kimia
kita butuh pupuk dengan harga mahal, pestisida dengan harga mahal. Untuk organik kita dari sekitar kita, dan kalau dihitung kita buat sendiri hampir free ya, modal tenaga aja sama ya uang beli es lah. Jadi lebih Uang mudah beli es ini dapat berapa es ya, tapi kira-kira ya? ya, lebih ringan lah. Kalau kimia itu racun biasa di angka 100.000 sampai 150.000 untuk sekitar nggak sampai sekitar 50 mili lah. Jadi kita pakai organik dengan biaya ada di bahan baku ada di sekitar kita, kita racik, cuman modal air saja. Jadi Udah gitu bisa di pekarangan rumah juga bisa ya? di pekarangan rumah. Jadi barang-barangnya semua ada di sekitar kita lah. Bahan baku ada di sekitar kita. Nah, oke. Jadi lebih gampang, lebih efisien gampang, juga. lebih efisien. Betul. Oke. Mas Sunil, nanti kita lanjut lagi obrolan ini ya Mas Sunil ya. Sajian kopi yang sudah disediakan di meja ini. Ini kopi terbaik lokal atau Iya, kopi terbaik dari es cafe pastinya ya. dari es cafe? Dari es cafe. Ya, siap. ada tulisannya di bawah. Jadi boleh diminum dulu ya. Siap. Kita harus jeda. Siap, Harus siap. jeda dulu. Oke, nanti kita kembali lagi ya. Ya, kita kembali lagi di sini ngobrol-ngobrol inspirasi pastinya ya. Dan tadi di segmen pertama tuh sudah dijelaskan sedikit lah ya tentang perjalanan dari Mas Sunil sendiri, mengapa hingga akhirnya memilih untuk terjun langsung atau ya mendalami dunia pertanian, dan lebih spesifiknya adalah pertanian organik begitu ya, karena memang kalau untuk organik sendiri ini lebih memudahkan juga karena memang bisa di pekarangan rumah sendiri gitu, dengan mungkin dengan lahan yang ada di sekitar kita gitu ya, bisa dimanfaatkan sedemikian rupa gitu ya Mas Sunil ya. Dan juga mungkin tinggal inspirasi kita saja. Tinggal inspirasinya saja. Cuman kendalanya tetap ada gitu. Satu adalah keterbatasannya sumber daya manusia. Dalam hal ini tuh mungkin untuk generasi penerus, benar gitu ya, terutama di bidang pertanian, di para petani gitu. Tidak mungkin juga misalnya para petani ini yang ada sekarang terus-terusan untuk menjalankan pekerjaan atau profesinya gitu ya Mas Sunil ya. Sisa sekarang di angka 50 ke atas lah yang untuk bertani. Yang muda mungkin hanya 10% ya. Oh iya. Sekitar 10% saja. Jadi kita masih sangat kekurangan petani muda kita untuk mau mengikuti jejak pertanian sebenarnya. Berarti kan harus ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilakukan oleh mungkin di sini Mas Sunil ya, Mas Sunil dan juga rekan-rekan teman-temannya yang di sini Mas Sunil itu mengikuti atau juga banyak bergabung dengan organisasi juga komunitas. Banyak. Saya bergabung di P3SI. Apa tuh P3SI? Perhimpunan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia. Oke. Untuk penyuluhan secara swadaya lah di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Untuk Kalimantan Timur. Saya bergabung di KTNA, Kontak Tani Nelayan. Kontak Tani Nelayan di Samarinda. Terus saya bergabung lagi di Himpunan Peternak Domba Kambing. Indonesia di Kalimantan Timur. APDKI. Iya. Dan sekarang untuk komunitas saya di bidang usaha pertanian ini kita membuat slogannya Bina Tani Cerdas, dengan tujuan harapannya membina para petani menjadi cerdas lah. Apa mungkin sebelumnya belum sampai ke level itu? Sebelumnya belum. Petani yang ada sekarang untuk mencerdaskan para petani ini sebenarnya apa yang dilihat dari mereka hingga akhirnya punya slogan itu maksudnya? Ya, tadi saya bilang saat kita bicara masih seperti narkoba ya. Saat kita tidak pakai narkoba, maka tidak akan punya semangat untuk kerja atau apa. Orang-orang narkoba berpikir begitu. Kalau kita tidak makan obat, kita tidak akan sehat. Sebenarnya di alam kita sudah ada
tanaman yang bisa menyehatkan kita, dari bahan-bahan organik yang bisa membuat kita sehat. Nah, habis itu pupuk itu kan kita bisa dapatkan di sekitar kita, nggak perlu lagi kita harus mencari, membeli. Paling tidak harus berpikir mengubah mindset. Pupuk kimia itu bukan menjadi makanan pokok, jadikanlah dia sebagai suplemen. Ya sama seperti kita minum Raking Deng, minum suplemen-suplemen makanan, kan tidak harus makan tiap hari 1, 2, 3. Yang kita makan apa? Makanan kita nasi masih, sayur, lauk, 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, makanan pokok kita itulah yang harus sebenarnya diberikan sama tanaman. Jadi dia butuh makanan pokoknya. Jangan berikan suplemen, maka akan gagal ginjal nantinya. Nah, saat terjadi kejadian kita, petani kita semakin hancur karena berpikirnya kimia itu sebagai makanan pokok, bukan suplemennya. Nah, ini kita ingin mengajak, paling tidak mengenalkan bahwa makanan pokok itu disempurnakan. Jika 4 sehat 5 sempurna, kita lengkapi, walaupun tidak banyak tapi cukup. Tapi kalau kita cuma makannya nasi saja, tidak ada gizinya. Nah, ini yang harus kita berikan, gizinya apa saja yang dicampurkan. Nah, di pupuk pun seperti itu, bukan hanya satu macam item saja, tapi berapa tambahan yang harus kita campurkan untuk menjadikan dia lebih bergizi, lebih bermanfaat. Nah, ini harapan kita untuk mengenalkan itu kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mulai mengikuti bahwa alam kita ini butuh itu. Apalagi dengan Kalimantan Timur yang kita tahu kaya akan sumber daya alam. Ya, benar. Jadi rasa-rasanya kalau tidak diolah dengan baik, dengan cermat gitu. Ya, kita akan kehilangan tadi. Kita hanya bersumber daya alam yang tidak terbarukan yang selalu kita baca, bukan yang terbarukan. Jika itu habis, apa yang terjadi? Kita sudah kehilangan soil kita, yaitu batu bara yang kita jual. Kenapa sekarang pertanian di Kalimantan Timur semakin hari semakin menurun? Betul. Bukan meningkat. Iya. Kenapa? Karena soilnya sudah dijual, yaitu batu bara tadi. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana mengubah mindset bahwa itu bukan pendapatan utama harusnya, tapi sumber daya alam yang terbarukan inilah yang harus kita olah. Ya. Agar kita jangan jadi negara miskin, daerah miskin akhirnya. Karena kita sudah tidak punya sumber daya apapun. Ya. Saat lahan itu rusak, kita mau tanami apapun tidak bisa. Butuh waktu yang harus kita tunggulah. Nah, ini sedangkan waktu yang kita tunggu, kita sudah semakin hidup berjalan. Ya. Itu berjalan, anak cucu juga ada penerus kita lah yang harus semakin tumbuh dan berkembang. Iya. Juga. Makanya kalau kita biarkan itu terjadi, takutnya Indonesia yang kaya ini akan terjajah lagi. Ya, harapannya kita ingin mengajak sih generasi-generasi muda untuk mau mengenal pertanian dan juga membuka mata gitu ya. Ya, harapannya begitu. Membuka mata hati juga untuk bisa melihat dunia pertanian ini tuh sebenarnya mudah dan juga bisa memberikan hasil. Sangat bisa. Jadi peluangnya juga cukup besar gitu ya. Sangat besar. Jadi kalau dibilang dengan lahan sekecil apapun, jika kita dengan manajemen yang baik, maka kita bisa dapat penghasilan sama dengan bekerja di luar. Jadi tinggal. Iya, kalau misalkan itu bisa dikelola dengan baik. Tapi bukannya kalau untuk mengelola atau pengelolaan itu kan kita harus butuh skill juga ya, Mas Sunil. Ya, apakah harus ikut pelatihan dulu atau kita siap berbagi ilmu dengan pelatihan-pelatihan yang gratis sebenarnya juga. Ya, tidak berbayar muda, ya? Tidak berbayar. Bagi anak muda yang mau belajar tentang pertanian, kita sudah menuju sekarang ke IoT. Jadi IoT itu teknologi pertanian smart farming. Mengimplementasikan sistem digitalisasi bagaimana melakukan penyemprotan hanya menggunakan aplikasi digital saja melalui HP. Jadi kita tinggal lihat pH-nya berapa, suhunya berapa, kelembabannya berapa. Kita bisa lakukan dilihat dari HP saja. Maka kita berusaha bagaimana pertanian itu menyenangkan dan mudah. Mulai mengenalkan
bahwa sistem yang sudah dilakukan di pendidikan bisa kita integrasikan dengan pertanian. Nah, dengan mesin-mesin pertanian kita juga bisa mengolah dari yang dulunya mencakul harus 1 hari, sekarang hanya butuh waktu 30 menit. Oh. Ya, jadi saya pakai rotari itu kalau nyangkul biasanya 2 kapling itu 1 harian. Kalau saya pakai rotari cuma 30 menit saya lakukan. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Tidak membuang banyak waktu, tidak banyak membuang tenaga juga. Jadi lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, dan kerjanya juga akan Lebih mudah. lebih mudah ya. Lebih mudah. Mudah dan cepat. Lebih cepat. Jadi teknologi sekarang ada, tinggal bagaimana kita melihat dan membaca peluangnya itu. Nah, kalau kita ngerintis pakai parang kan lebih lama. Tapi kalau kita pakai mesin rumput kan lebih cepat. Jadi kita bagaimana menyatukan teknologi dan pertanian ini menjadi satu lah, lebih mudah. Mungkin anak muda menganggap wah nanti harus nyangkul, ada yang butuh Iya, waktu. mungkin mindset Ya, mereka tuh mindset mereka masih terpatok di situ kayaknya Mas Sunil, Ya, ya kan? mungkin begitu karena nyangkul harus encok pinggang, naikkan bedengan. Sebenarnya tidak. Gimana sistemnya? Habis nyangkul besoknya langsung sakit pinggang. Ya, makanya sekarang ada mesin rotari yang mempermudah kita untuk lebih cepat lah, Mempermudah pekerjaan juga memudah ya. pekerjaan. Nah, oke. Untuk di segmen 3 saya akan lebih menanyakan tentang keunggulan dari pertanian organik sendiri gitu Yap. ya. Kebermanfaatan dari hasil tanaman organik misalnya gitu, apa saja sih yang ada di tanaman organik ini yang bisa dikelola gitu kan, selain yang kita tahu kan sawi gitu ya. Terus mungkin juga ada beberapa yang apa namanya, yang sudah dikenal oleh masyarakat gitu. Mungkin ada yang baru lagi gitu yang bisa dikelola dalam pertanian organik gitu kali ya. Tapi nanti kita lanjutkan, kita harus seperti biasa kita harus jeda dulu, Jeda dulu. Mas Sunil ya. Yes, siap. Oke, dan kita akan kembali usai jeda berikut. Ya, kita sudah di segmen ketiga, ini segmen terakhir. Memang nggak terasa sih Mas Sunil ya. Nggak terasa. Ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah segmen 3 gitu kan. Ya, apalagi mbaknya sangat menarik untuk bertanya. Iya. Yang menarik apa ya Mas Sunil? Saya jadi malu. Oke, di segmen ketiga ini ya Mas Sunil, saya juga melihat atau mungkin juga ada ketertarikan dengan topinya Mas Sunil sebenarnya ya. Memang topi-topi para petani begitu ya Mas? Sebenarnya saya Ah. memiliki keyakinan karena topi ini seperti One Piece ya. Iya, benar. Iya, One Piece. Benar. Saya tuh Jadi- mau bilang, cuman Iya. saya apa gitu ya. Saya penggemar One Piece. Nah, Oh, oke. punya One Piece itu kan pelaut, style. bukan pelaut ya? Pelaut ya? Jadi raja bajak Oh. laut katanya, pengen jadi Iya, raja iya, iya. bajak laut. Saya Tapi punya bukan bajak laut ya Mas? cita-cita besar menjadi raja pertanian. Oh, raja pertanian. Keren. Ini bisa menginspirasi banget. Oke, di segmen ketiga ini tadi yang seperti saya bilang, bahwasanya kita juga pengen tahu gitu kebermanfaatan dari hasil pertanian organik dengan sayur-sayur yang ada dikelola di organik ya kan. Iya. Maksudnya apa aja sih? Jadi manfaat organik itu sangat banyak. Sebenarnya semua, bukan hanya hasil pertanian ya, Oke. hasil perkebunan itu juga bisa didapatkan dari pupuk organik. Ya, jadi semua tanaman itu membutuhkan makanan pokoknya kan. Makanan pokoknya adalah pupuk tadi. Oke, Bu. Jadi bukan hanya kimia. Kimia itu kan kita selalu bicara dia suplemen. Jadi sayuran-sayuran itu saat kita berikan organik, tanah itu akan semakin baik dengan mikroba pengurai tanahnya yang semakin banyak. Nah, kita kan sudah mulai kehilangan mikroba itu, mikroba pengurai. Yang seperti kalau kita bilang di tubuh kita, di lambung ada mikroba pengurai yang bisa mengurai semua makanan. Nah, saat itu berkurang maka kita akan kena penyakit mah dan penyakit-penyakit lainnya lah, karena tidak ada pengurainya semakin berkurang. Oke. Nah, di sini juga sama, tanaman itu sama. Jadi dia butuh pengurai di tanah itu untuk bisa memberikan makanan secara maksimal. Nah,
Kenapa harus organik? Kita inginkan bahwa tanah kita menjadi baik lagi. Tanah kita ini diincar oleh semua negara di luar sana. Bahwa hasil produk Indonesia itu semua berkualitas dan berharga tinggi. Tapi dengan yang organik. Kemarin saya ngobrol di perkebunan tadi, baru kemarin ngobrol tentang di dinas perkebunan, bahwa pernah diminta harga 1 kilonya kopi Indonesia yang metodenya adalah dihasilkan dari alam secara alami, itu dengan harga 100.000 sekilonya. Wow. Nah, saat kita memperbanyak, kita rubah mindsetnya akhirnya. Kita berikan kimia dengan metode kimia dan rasa berubah. Rasa berubah, apa yang terjadi? Investor tadi tidak jadi untuk mengambil produk kita karena sudah berubah rasanya, kualitasnya juga berbeda. Salah arah ya. Salah mindset kita bahwa kita mau memproduksi semakin banyak. Sama juga dengan sayuran, semakin banyak berbeda rasa. Saat bicara organik, rasanya akan lebih manis. Nah, ini saya berikan. Makanya yang secara alami itu akan lebih manis dan lebih cantik. Oke, saya dialami loh. Secara alami. Jadi iya. Ini tanaman ya, tanaman. Biaya kosnya juga akan semakin lebih ringan. Biaya kosnya semakin ringan, jadi lebih mudah lah, lebih murah dan lebih alami dan juga sehat. Nah, ini yang harus kita kenalkan ke masyarakat bahwa dengan mengubah mindset dan bertani organik, binatang saja mau makan, apalagi manusia. Ya. Dengan racun, binatang saja tidak mau makan, kenapa manusia mau makan? Nah, ini yang kita berubah mindsetnya saat kita beli di pasar, bahwa sayurannya semakin cantik, yang terjadi binatang saya tidak mau makan, manusia yang makan. Lebih mahal juga akhirnya kan operasionalnya. Untuk petaninya mendapatkan keuntungan lebih sedikit. Ya, sama dengan manusia juga. Kalau saat dia pakai makeup yang mahal-mahal, akhirnya kan kelihatan padahal hasilnya juga sih sebenarnya sama aja. Makanya bagaimana kita sudah mulai mengenal alam kita, bahwa alam kita bisa memberikan teknologi nenek moyang kita bisa memberikan yang lebih alami dan lebih murah. Asal ini memang bisa benar-benar di manage dengan baik gitu ya. Dengan baik. Jadi ya harapannya anak muda harus mau bergabung. Kenapa? Jika anak muda tidak mau bergabung, dia yang punya pendidikan sekarang ini. Tunjukkan bakatmu anak muda. Anak muda sudah banyak yang berpendidikan dan sekolah. Dia punya teknologi, bagaimana bisa memfasilitasi marketing, bagaimana manajerial. Karena dia sudah banyak yang berpendidikan, tapi jarang yang mau untuk terjun ke dalam pertanian. Yang langsung terjun. Paling tidak berkolaborasi lah. Kita berkolaborasi, jangan hanya yang tua yang bertani, tapi bagaimana kita mencarikan solusi bersama-sama untuk mendapatkan pertanian yang terbaik. Karena next IKN datang, kita harus menyambut dengan euforia yang sangat luar biasa IKN. Persiapan pangannya yang dibutuhkan adalah pangan yang betul-betul sehat dan aman. Di Balikpapan sekarang sudah ada Satgas Pangan untuk Poldanya. Nah, jadi dia baru turun di Polda sekarang. Jadi nanti next kalau IKN sudah datang, dia akan masuk di Polres. Jadi dia akan mengecek keamanan pangan di pasar sana. Untuk sementara belum. Tapi di Balikpapan sudah. Jadi Balikpapan sudah dilakukan dan sudah. Jadi Balikpapan sudah memulai duluan ya? Memulai dipetakan. Makanya karena dia akan menopang IKN. Makanya Samarinda sebentar lagi kita siapkan. Artinya progres dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh Mas Sunil dan juga kawan-kawan yang mungkin tergabung dalam beberapa organisasi yang berkaitan dengan dunia pertanian, peternakan gitu, dalam rangka untuk memang menyambut kehadiran IKN ini? Kita akan menyiapkan pangannya secara alami. Kita akan siapkan daging-daging pangannya secara alami untuk menopang IKN itu. Jadi kita sudah akan berkolaborasi membuat rantai makanan antara pertanian, peternakan, perikanan itu saling membutuhkan. Jadi bahan pangan terbaik
akan ke peternakan ke konsumen, kotorannya untuk pertanian kembali. Jadi siklusnya tidak akan terputus. Kayaknya kita akan mengenalkan teknologi nenek moyang kita yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, integratif farming. Itu adalah teknologi nenek moyang kita yang sudah dilakukan, adalah di rumah-rumah dia punya pertanian, punya peternakannya yang sudah dilakukan sebenarnya dari zaman dulu. Itu dibawa mungkin di luar negeri dibilang integritas farming. Jadi integrasi farming yang sudah dimiliki, kita kembalikan lagi bahwa sistem itu sangat mengasihkan dan saling menguntungkan. Jadi anak muda harus bisa melihat bahwa peluang kita bukan satu item saja yang bisa kita pasarkan, tapi banyak item. Oke. Nah, jadi bukan hanya satu produk dalam sebuah usaha itu, tapi banyaknya produk akan menghasilkan pendapatan yang semakin besar. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Sunil sudah bisa hadir di sini, sudah bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman juga ya, cerita-cerita yang tadi memang ini pastinya di pesan terakhir tadi adalah bagaimana para generasi muda untuk bisa berkolaborasi, kemudian juga mau membuka mata untuk bisa langsung terjun ke lapangan, terutama di dunia pertanian, gitu ya, agar ini ada penerus dari yang sudah ada. Sudah. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya Mas Sunil. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Mas Sunil. Kalau ketemu lagi jangan lupa membawa hasil dari pertanian organik itu di sini Mas. Siap. Apa yang sudah dimasak, apa yang masih hijau? Saya rasa yang sudah dimasak kayaknya. Siap. Nggak apa-apa, yang belum masak juga nggak apa-apa. Jadi ada perbedaan ya. Yang ini belum dimasak, yang ini sudah dimasak. Ternyata begitu perbedaannya. Oke, sekali lagi Mas Sunil, terima kasih. Sukses selalu ya Mas ya. Tetap semangat dan harus menjaga kesehatan. Amin. Oke, dan pemirsa, tidak terasa usai sudah di acara ngopi ini, ngobrol inspirasi. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi, juga motivasi untuk para pemirsa semua. Saya Rizky Indarti pamit undur diri. Sampai jumpa.